Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Kak Zaki. Nah, Kak Zaki di sini kedatangan tamu nih, tamunya tamu spesial. Alhamdulillah berkenan hadir di waktu yang begitu sibuk kayaknya. Nah, langsung saja perkenalkan ini ada Kakak Umi. Ya, tapi Yeay. Udah nggak tapi sibuk Kak biasa Jaki? kalau nggak sibuk. Tapi biasa kalau saya mah panggilnya Teh Yuke sih seringnya, tapi orang-orang biasanya panggil Kakak Umi. Ya, Mm-mm. terkenalnya itu Kakak Umi karena beliau adalah salah satu dari pencipta ini matematika yang apa Kakak Umi matematika Realistik, realistik. realistik, Oke. Ya, matematika praktisi realistik. lah. Ah, Oke, ya matematika realistik. Nah, sekarang juga menjadi beliau juga salah satu CEO dari The Negaras. Nah, yang Ya, sekarang sedang digeluti ya, Om ya. ya. Aduh, ini jadi kagok ya, Teh atau Umi ini. Teteh aja lah, teteh aja. Itu Ya, Kakak Teh Umi kagok nama ya. populer kalau saya ngajar, Kak. Kakak Umi itu Oh, kalau ngajar anak-anak tuh kan biasanya kakak-kakak, manggilnya kakak, adik aku ketuaan mungkin ya, kalau dipanggil Kak Yuke. Jadi aja anak-anak tuh pada manggilnya Kakak Umi. oh, Kakak Umi, oke. Ya, TUK aja ya, karena TUK saya aja. pribadi sering sekali dengan sebutan TUK, karena beliau ini adalah salah satu guru kehidupan saya loh. Wih, Terima kasih Teh, sampai sekarang baik. Alhamdulillah masih terus bisa komunikasi dan terus belajar dengan beliau. Iya ya. Oke Teh, ya. Sekarang ini Teh kan sekarang itu lagi musim pandemi nih, masih Mm-mm. pandemi, masih normal. Apa aja sih Teh yang sekarang kegiatan Teh yang dilakukan nih selama pandemi ini Teh? Sebagai Kegiatan apa ini nih? Sebagai ibu. sebagai Oke, yang pertama sebagai ibu dulu deh. Ya, sebagai ibu. Sebagai ibu, hal pertama kan sekarang tuh harusnya udah fase adaptasi ya. Jadi 3 bulan pertama udah terlewati nih di pandemi ini. Jadi 3 bulan pertama tuh banyak merenung, terus banyak ketemu ketemu anak lu lagi ya di rumah, dia lagi anak lagi gitu ya, nggak bisa aktivitas di luar. Akhirnya setelah dianalisa dipertimbangkan memutuskan untuk resign Kak Jaki. Jadi Oh, saya. iya, Ya, resign ya. jadi karyawan yang terikat jam kerja gitu ya. Tapi sebetulnya untuk berkarya sih nggak boleh berhenti ya. Kenapa? Karena Ya. memang apa ya, kita nggak tahu sampai kapan nih Kak Jaki pandemi ini. Jadi ibaratnya kalau saya seneng nyebutnya era era VUCA tuh sudah mulai muncul sekarang ya. Ya serba tidak Hmm. pasti gitu ya, serba ambigu, terus masa lalu nggak bisa jadi rujukan nih pendidikan yang tepat buat anak tuh kapan dan sebagainya. Jadi Iya. akhirnya yang saya lakukan mengambil keputusan besar sih karena sebelumnya kan 17 tahun ya di lembaga Oh, tercinta nih berkarya, iya, besar iya. sekali ya, jadi ya harus dikorbankan, artinya ya anak-anak di sini butuh penanganan lebih serius lagi nih untuk konsep Ya. kehidupan dan belajarnya, gitu sih Kak Jaki. Ya, berarti ada hikmahnya ya sebetulnya Ada di pandemi hikmahnya ya, ini kan. heeh, ada Iya, hikmahnya nih. ya ada hikmahnya juga ya di pandemi ini. Ya, terus banyak sekali deh di sini kan sektor dari eh, apa ya sektor kegiatan kita ya selama Iya. pandemi ini. Sektor yang paling apa ya menurun atau minus di dunia pandemi ini apa aja teh? Wah, Sektor yang paling banyak. Ini turun ini sekali teh. tidak dialami Salah oleh satunya berbagai deh. ini ya, oleh berbagai sektor kayaknya. Bahkan kesehatan pun Hmm, yang katanya sektor paling bagus ya tetap saja operasional tinggi kan. Jadi semakin banyak ya, layanan terus sementara fasilitas semakin berkurang itu akan mempengaruhi. Kalau kita bicara bisnis sih eh, atau bicara tentang bidang usaha atau sektor gitu ya, pendidikan pasti kena impact ya. Karena pendidikan ya, itu biasanya sasarannya anak ya. Ini anak adalah ya, orang yang pertama kali kita lindungi nih di pandemi ini nggak boleh keluar kan pasti kena ya, dampak. Kemudian apalagi ya, yang keren aja Kak Jaki kayak dulu kan kita, wah keren ya Gojek ya gitu ya.
Keren ya Oh iya, Grab. Gojek ya. Grab gitu ya, Grab, keren ya Gojek ya. teknologinya. Tapi ternyata ya begitu kena pandemi ya udah nggak bisa gitu. Jadi harus harus banyak banyak hal yang harus dirubah gitu. Jadi banyak sektor lah, apalagi pariwisata. Pariwisata itu yang jelas-jelas Kalau saya paling ini ya. uh, Karena semuanya ditutup ya teh. nggak Pariwisata bisa itu piknik, semuanya aduh, ditutup. nggak bisa piknik. Iya. Nah, terus deh kan di dunia pendidikan juga kan anak-anak juga kan sering di rumah nih. Iya. Eh, kasih trik supaya anak itu tidak jenuh gitu untuk belajar gimana ya teh ya caranya? Oke, nah, karena kan kemarin tuh banyaknya school from home ya. Ya, Ujung-ujungnya kalau saya banyak menyimak sih tugas online banyaknya ya. Jadi betul betul anak ya. dikasih tugas, kerjakan, kumpulkan, buktinya difoto gitu ya. Anaknya lagi Ya. ngerjain kayak pencitraan aja gitu. Sekarang kan profesi banyaknya gitu ya. Fotoin kalau ada event gitu ya. Anak-anak pun seperti itu gitu. Sebetulnya 3 bulan pertama sah-sah aja sih kita beradaptasi ya dengan keadaan yang asalnya belajar di kelas jadi tidak belajar. Tapi memang Allah memberikan ujian pasti ada hikmah ya Kak Jaki ya. Jadi Betul betul. seharusnya nih di fase sekarang masuk 6 bulan itu sudah fase bertumbuh gitu. Sudah Ya. udah kebiasaan baru, udah bukan adaptasi lagi seharusnya ya. Nah, sehingga memang kalau saya sih suka gemesnya ini aja sekarang opening nih pembukaan tahun ajaran baru ya Oh iya masih gimana itu teh ya gimana? ya Ya. masih beradaptasi ternyata semuanya gitu ya. Ya saya ngelihatnya dari berbagai sekolah, oh ini masih gini, ini gini, ini gini, sehingga memang akan ada unsur-unsur pendidikan atau pendekatan yang hilang, Kak. Kan kalau pendekatan itu ada pendekatan kognitif ya. Ya. Saya sederhananya kognitif itu what-nya gitu ya. Ada pendekatan afektif, afektif tuh why-nya. Jadi kayak emosinya gitu ya. Ada psikomotorik, psikomotorik yang lebih ke gerak keterampilannya. Nah, pendekatan afektif justru sekarang kurang gitu. Si Hmm, anak-anak kan butuh sentuhan terutama anak usia dini nih, anak TK gitu iya ya, iya anak SD. betul ya. Masih butuh sentuhan. Kalau anak SD kelas atas atau SMP SMA sih mandiri bagus ya. Jadi kebetulan si Teh Ija tuh anak pertama saya masuk SMA nih. Oh sudah Orientasinya mulai tuh ya teh ya. orientasinya tuh keren tuh bikin bikin tantangan-tantangan kemandirian ya itu sih nggak apa-apa karena memang harus survive gitu. Tapi kalau Iya. anak usia SD ke bawah itu ada sisi-sisi afektif ya atau sisi kinestetiknya gitu ya yang harus disentuh Iya. secara fisik. Nah, ini yang memang perlu perhatian khusus. Mau nggak mau, orang tua harus yang hadir di rumah tuh yang harus Iya. terlibat, Iya. harus bersinergi gitu. Jadi saran saya sih untuk orang tua yang usia dini hadir aja gitu ya di pembelajaran tuh bukan hanya menyelesaikan tugas, tapi si anak butuh proses sentuhan dan sebagainya. Gitu kayaknya Kak Jaki. Iya. Terus kan gini teh, kan banyak orang tua itu yang ngeluh ya anaknya itu kan kalau misalkan belajar di rumah terus terutama anak usia dini tuh Ya. kan biasanya orang tua itu masih banyak ngeluh tuh, aduh cina anak saya jadi kurang sabar. Nah itu caranya supaya Oke. supaya ya nurut atau Usia gimana dini itu ya. teh lah. Usia Ya dini di itu kan sebetulnya usia dampingannya gitu. belum akil, belum balik ya. Secara kematangan akalnya belum berkembang baik, belum tumbuh bahkan apalagi secara kematangan fisik. Sehingga memang kalau anaknya belum mandiri, masih cengeng ya memang itu usianya gitu, tahapan usianya disebutnya usia Iya, iya. ego. Usia ego itu usia ini aku menolak, itu emang fasenya gitu. Jadi orang tua jangan terburu-buru ingin menuai si anak usia dini, anak Nah saya udah iya bisa, betul. iya nanti Iya serem kan loh. gitu tuh. Kayak Ya. bayi udah bisa ngomong kan serem gitu ya. Begitupun anak usia dini. Jadi tahapan itu justru harus kita bersamai si anaknya. Makanya orang tua di sini perlu tahu apa sih modalitas potensi kecerdasan anak nih gitu ya. Kan Iya, anak iya. kita itu sama Allah sudah diberikan salah satu keunggulan pada saat genetik di dalam kandungan ya. Jadi Iya. udah nah orang tua tahu nggak itu gitu bahwa anaknya itu
bakal jadi anak hebat, bakatnya apa gitu ya. Kalau taunya hanya penampakan saat itu aja kan kasihan ya, taunya anaknya manja, Iya, betul. apa tadi kurang mandiri ya Kak? Ya, kurang mandiri ya. Atau apa tadi teh anaknya masih belum bisa nulis, wah itu Ya, nah itu terlalu kan apalagi sekarang kan anak TK juga kan pengennya orang tua itu pengen cepet bisa baca, pengen cepet. Padahal kan itu belum nah, waktunya belum gitu. belum. Jadi ada tahapannya. Ada tahapannya. Jadi Kalau ada anak kelas tahapannya. 3 SD belum bisa baca, baru itu harus warning sign. Jadi di Hmm. setiap usia perkembangan tuh ada titik warning sign. Warning sign itu seperti apa? Kalau anak usia dini, contohnya misalnya anaknya masih ngompol misalnya ya. Umur 4 tahun masih ngompol, itu warning sign. Atau 5 tahun masih ngompol, itu Oh, warning sign. Terus kalau anaknya suka menolak misalnya, nggak mau, itu sih nggak apa-apa. Terus anaknya hmm, misalnya menyendiri, nggak mau berteman, itu warning sign. Jadi iya iya. ada beberapa gejala gitu ya, yang ini wajar, ini enggak wajar. Gitu. Kayak anak umur 2 Hmm. tahun Kak Jaki, anak umur 2 tahun tantrum misalnya ngamuk-ngamuk, itu wajar gitu. Tapi Oh, kalau udah wajar itu ya, wajar. wajar, wajar, karena memang dia menolak gitu ya, udah nggak mau, terus nggak mau ditolak, bentuknya adalah ngamuk Ya. atau marah. Tapi kalau anak Hmm. usia 5 tahun seperti itu warning sign, artinya ada yang tahap perkembangan yang terlewat, Kak, Oh, ada gitu. yang terlewat ya. Ada yang terlewat Hmm, sehingga iya. mempengaruhi nanti pada dewasa. Makanya kenapa ada orang dewasa yang kekanak-kanakan. Nah, itu Oh, itu karena memang berasal dari situ ya. terlewat, iya, Oh, fase egonya, oh terlewat katanya. telat, Ya. jadi anak usia dini misalnya apa-apa dimarahin, terus coret-coret di Hmm. tembok dimarahin, itu kan, emosinya tidak dirilis tapi ditutup kan. Nah, emosi itu kan nggak bisa dihilangkan, nah dipendam dipendam, akhirnya dia kekanak-kanakannya nanti deh udah gede, kan itu lebih bahaya, gitu. Hmm, iya. Ibarat gini Kak, kalau usia puber nih, Iya, usia gimana? puber kan seneng sama lawan Ya, jenis ya. puber ya. Itu Ya. normal gitu, itu normal. Hmm. Jangan orang tua harus bertindak sebagai sahabat di sana gitu. Tapi kalau misalnya udah, kalau kita tahan itu bahaya, itulah kayak gitulah Hmm. gitu. Jadi, yang Ya. namanya tahap perkembangan kalau kita nggak tahu secara tuntas ilmunya, bahaya. Anak kita yang harusnya hebat bisa jadi luka batin nih, Kak. Iya, Ada iya. kan istilah luka masa kecil ya. Misalnya anaknya ekstrovert nih, terbuka, banyak ngomong gitu ya, sering cerita, terus sama orang tuanya dimarahin, "Berisik kamu," apa, sehingga si anak potensi komunikasinya jadi hilang, itu juga bahaya. Karena bahayanya Iya, nggak iya. ada Bisa remedial. iya, nggak ada ininya ya, nggak ada yang disalurkan. Iya, nggak ada yang disalurkan, Kalau gitu. misalkan ya kalau misalkan ini teh kan sekarang itu kan masa pandemi itu mungkin saya pribadi kan ini jadi juga kan kalau misalkan biasanya kan keluar rumah tiap hari Heeh, gitu ngobrol heeh, sama teman sama rekan heeh. kerja gitu. Kalau misalkan sekarang itu kan di rumah terus kerja di rumah itu membosankan ya kadang ada yang rasa membosankan untuk misalkan Ya, kayak extrovert itu. Nah itu ya. cara mengembalikannya lagi supaya pulih gimana teh? Oh, iya, Kak Jaki ekstrovert ya? Kayaknya extrovert Jangankan kayaknya. jangankan ekstrovert ya, introvert juga butuh yang namanya refresh ya. Jadi, diam di rumah itu kan bukan berarti diem gitu ya. Ada beberapa kegiatan yang memang bisa kita lakukan di rumah atau di luar rumah dengan catatan aman. Jadi, kegiatan di luar rumah itu bukan karena tren nih, sekarang lagi musim sepeda nih. Bedanya Iya orang betul, Indonesia, banyak banget sepeda. bedanya kita sama orang luar tuh kan kalau naik sepeda, mereka itu benar-benar olahraga dan tidak mencari keramaian. Betul. Kalau kita Ya, rame-rame buat betul. selfie gitu. Jadi makna-makna itunya justru yang apa sih refreshing tuh gitu ya? Apa sih titik jenuh Hmm. itu? Jadi sebetulnya titik jenuh itu keadaan di mana ya kondisinya itu melulu, makanya butuh ice breaking. Kalau dalam belajar ya ada ice breaking, kalau dalam hidup butuh refresh. Nah, refresh tuh banyak Hmm. hal. Kak Jaki senangnya apa kalau refreshing? Kalau refreshing lebih seneng ke alam sih teh.
Nah, bisa Jalan-jalan ke ke alam, alam tuh sama ke Curug gitu. istrinya ke Curug gitu Ya, ya. Tapi jangan ya yang paling keramaian, tetap ya protokoler lah betul. gitu. Ya, Itu ya. aja. Saya juga pernah selama pandemi ini kabur-kaburan ke alam sama keluarga gitu ya. Tapi ya di lokasi Ya. sepi hanya untuk refresh balik lagi gitu. Kalau Ya. kita sih Oh, bisa berarti membuat intinya mah rencana ya. Mm-mm. ya, jadi intinya mah harus ada refresh ya, misalkan walaupun lockdown ini ya atau di Iya, rumah terus, tapi harus ada ini ya Teh ya buat iya. penyegaran ya. Yang nggak boleh tuh kan main HP terus ya, atau main game terus. Nah itu yang jangankan lockdown lah, nggak lockdown juga kalau udah edik kan bahaya ya. Ya kan nggak ada lockdown main HP Iya, terus juga bahaya gitu. iya, iya, iya. Terus kalau misalkan kan ini kan tadi kan lebih sering ke gaya belajar, terus Heeh, emosi tentang anak usia dini dan sampai ya, dewasa itu apakah ada tes yang mendasar Teh buat itu Teh? oke. Asesmen ya? Ada Kak. Ya Tesnya ya. tergantung mau kita yang tes atau mau bundanya yang ngetes anaknya. Kita punya alat Hmm, ukurnya. Heeh. ya. Karena kan biasanya Jadi bunda bundanya tahu juga banget nih penting. kondisi anaknya ya. Saya Ya, pernah betul. buka kelas khusus bunda anak usia dini Kak Jaki. Jadi si Ya, anaknya ya. di tesnya sambil bermain sama orang tuanya untuk melihat apakah muncul atau tidak kecerdasan itu. Ada yang kayak Ya, gitu, jadi tinggal dilaporkan ke kita, kita analisa, baru kita diskusi sama bundanya. Bahkan bundanya juga dites, Kak. Bunda dan Hmm, ayahnya dites, jadi bisa lihat nih, ini bisa bakatnya dari lihat ya. siapa. Heeh. Iya, iya. Itu penting loh, Kak, karena harta karun kan ya, Kak ya. Kalau itu tuh kan nggak, anak usia dini itu kan nggak dibagi rapot gitu ya, nggak ada ulangan gitu. Harus ya adanya ya tes itu gitu. Mhm. Iya, tes itu ya. Mm-mm. Ya, baiklah nanti bisa ya kalau nanti ada parenting kita undang lagi tuh. Oke, jadi kan nanti biar Oke. bisa lebih jelas orang tua juga yang menonton ini. Mm-mm. Saya Boleh, teh ya. boleh Kak Jaki. Dengan senang Ya, hati. Iya, ini ya, Lembaga Cahaya Ilmu nih. Sukses terus ya ya. insya Allah. Ya, ya Lembaga Cahaya Ilmu juga nanti insya Allah akan mengundang TUK untuk jadi pemateri nanti di parenting. Mudah-mudahan nanti 2 minggu depan insya Allah parenting Cahaya Ilmu akan dilaksanakan. Dari Ya. sekarang sudah koordinasi dengan TUK nanti untuk mengisi ayah bundanya supaya mengajarkan anaknya atau mendampingi anaknya belajar di rumah. Ya, Gitu ya. penting soalnya ini. Ya, soalnya ya karena emang benar sih dari awalnya kan biasa mungkin orang tua juga jarang ketemu anak, misalkan ada yang full Kerja. day, Ya, ya kan jadi mungkin ada adaptasi baru ya Teh ya di rumah iya, juga gitu. iya. Oke Ya deh. mudah-mudahan Ditunggu nanti. orang tua juga bisa. Ya, oke Teh. Hmm. Ya mungkin obrolan sore kali ini cukup di sini dulu Teh. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan karena waktu juga dan biar pada penasaran ya Teh ya. Iya. Jadi dibutuhkan sekian. Terima kasih banyak waktunya Teh. Nanti kita obrol-obrolan lagi di lain kesempatan dan waktu. Oke Teh Oke ya. Kak Jaki. Terima kasih Teh. Iya, salam buat Teh Asti ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, oke. warahmatullahi